Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakharatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wala jami' masyayikhina wa khususan Syekhina Abdurrahman Wahid. Syaikh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumil fitri amin. Tadi ada tambahan doa. Saya ucapkan terima kasih atas doanya para waliullah ini yang ada di sini itu waliullah semua ya. Kalau enggak ya wali wator. Begini, saya tuh divonis sampai lemes dari utama, divonis jantungnya bocor. Kan kebayang saya kalau jantung bocor. Kebayangnya jadi kayak bola basket terus bocor kan kempes, akhirnya ya pasrah aja lah. Pasrah saya. Karena sudah berobat tiap minggu itu sekali. Kalau biasanya setoran sama dokter itu 300, obatnya 600. Sekarang naik, kemarin malam itu. Dokternya 650. Alatnya itu sewa 2 juta. Alat tuh yang kerlip-kerlip pada tetet itu kan. Urusan jantung itu saya kena tes 2000. Putusannya nggak enak, katanya Anda mau dilanjutkan atau enggak, tapi udah bocor. Wah, dalam hatiku, wah bocor, wah apa, kempes no dalan ya los itu harap-harap. Dalam benak saya sudah timbul, jangan sampai saya sering ngomong sama Romli, masa sih saya mati di atas ranjang seorang pahlawan itu kan. Paling tidak kan mati di sini nih. Ya agak kesana dikit gitulah, gitu di bawah ban begitu kan. Iya. Masa sih mati begitu aja saya bilang. Walaupun hujan angin saya berangkat selagi itu bisa dilaksanakan. Kayak besok pagi, saya kalau Jumat pagi ada di Kebayoran Baru. Ya harus berangkat tapi subuh. Itu kan, walaupun kencing berapa kali itu kadang-kadang. Kadang-kadang nggak kencing sama sekali. Jadi tas itu isinya minimal Pampers ada 2. Ya doanya ya saya terima kasih gitu kan. Tapi saya tetap kekeh. Saya harus mencapai ilmu pengetahuan, walaupun sampean nggak ngerti ya terserah, gitu. Apa dari pangeran gitu. Masa seorang penunggang kuda begitu gagah berani, matinya di kandang kuda, gitu kan? Kira-kira begitulah gayanya gitu loh. Ngulang lagi kemarin sama Kiai siapa kemarin? Lah pokoknya kayak hebat lah kemarin tuh, bahasanya halus, nggak urakan, itu tuh orang-orang sufi. Ente mau diajarin apa ini hikamnya Imam Ibnu Athaillah itu apa mau nerima seperti orang kemarin kiai itu. Tinggal terserah sampean. Saya juga jadi keder setelah hari ini kita mulai coba dengan bacakan apa yang dikatakan hikam. Di apa yang dibacakan ketika ada KBGD Kongko bareng Gus Dur, kita buka lagi. Hikam itu banyak sekali sebetulnya yang mentahkik istilahnya.
Bukan satu saja buku karena saya. Hikam tuh isinya kalimat kata bijak. Nggak ada istimewanya. Cuma kata Gus Dur, Anda harus membacanya dibalik. Nanti contohnya. Dibalik. Baliknya pripun, Pak. Balik begini nih, kitabnya dibalik gitu. Ya enggak, pemahamannya harus dibalik. Saya bingung lagi gitu kan. Lama berjalannya Brahma, oh dia cara menyampaikannya memang berbeda dengan, padahal saya hikam itu tahun 74 itu sudah diajarin hikam. 74 Romli juga berjalan. Sejak Gus Dur di ultimatum oleh Kiai, moso si Gus anaknya Kiai kok gak bisa ngaji, gitu. Saya masih ingat itu kalimat itu. Terus akhirnya ngaji di tempat saya, di kelas saya, ngaji hikam. Ternyata iya, yang bisa ngaji itu cuma Gus Dur. Nggak ada yang bisa ngaji yang lainnya Gus Dur. Yang istilahnya Gusnya jadi wedus, wedus ya jadi Gus. Gitu. Orang sih nggak berani ngambil pencitnya Kiai Idris. Dia sih bersuah gitu. Siapa aja gue padur, ya setelah makan baik dari Kiai Idrisnya gitu. Setelah makan baik, bocah langka bapak nih, gitu. Anak yatim kira-kira gitu. Yang berani. Gitu. Jadi suatu ketika dia ngajar hikam, itu juga udah kepepet. Karena kiainya pergi haji, nggak ada lah yang ngaji, dia pegang langsung. Namanya hikam. Jadi saya hanya sebenarnya karena saya menjelaskan urut-urutannya gitu. Saya ngaji berapa hikmah gitu, terus nggak datang lagi tuh, nggak ngaji lagi kemana nggak tahu. Usut punya usut, setelah tua saya ngomong, kemana kok tulisannya Bapak kok ada di daftar hadir di Satya Wacana, sekolahan atau pondok pesantrennya orang Katolik di Solo Tigo, di Malang, di Bali, di mana-mana. Apa jawab Gus Dur? Lah nek melok pondok aku terus anakku dipakani opo? Dia datang aja cuma hanya makan urap sama dendeng segini nih. Anaknya, padahal dia datang sama inayah tuh. Upah. Tapi jalan terus ya. Ngaji terus. Ente kira-kira bagaimana kalau diserahin begitu? Kan jawabnya kan wani piro gitu kan. Baik. Saya juga bingung, ada 5 buku yang menjadi tahqiq, muhaqqiq. Bukan mensarai, bukan syarih. Baik, ini kitab jimat saya ngaji sejak di KBR 68H, kemudian ada di Jack News sama Abah gitu kan. Saya nggak akan ceritakan nanti ceritanya siapa itu Ibnu Athaillah. Makanya kan ada AS Hikam kan gaet sama dia karena namanya ngikut pada seorang wali. AS Hikam atau Ilah Sakandari yang punya hikam. Pengennya sih begitu, kejadiannya ya embuh, gitu kan. Tapi dia ya ikut jejaknya
Gus Dur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal. Dari alamat kita berpegang pada perbuatan baik. Kayak takun gitu kan. Berbawa baik karena bawain jida ini tuh, mangane ini tuh. Takut nanti kena pisaunya, kira-kira begitu. Kan perbuatan soleh itu. Tapi di dalamnya beda. Sopo ngerti. Ada recehan rontok. Ada taluknya lagi gitu kan. Dadang mana nih Dadang? Sama. Ini kan karena banyak santri ini kan karena kalau saya kan suudon aja karena ada abah aja. Sampai uyel-uyelan gua sop. Abah nggak ada ya meriang. Bakun aja datangnya 8:30. Padahal diangkat sebagai danramil dia. Oh, no, danramil 8:30. Nah, kalau perang mati dulu. Oh iya. Berpegangan kepada amal soleh. Nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Kalau Gus Dur dibalik, nuqsanu ar-roja'i inda wujudiz zalali. Kurang. Adapun yang kurang atau yang mengurangi harapan untuk mendapatkan pahala itu, yaitu tadi wujuduz zalali, adanya pengharapan. Ini kan dibalik repot kan ini dia. Itu dibalik. Padahal si tingkat konklusinya, kalau ibadah itu semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa macam-macam. Bisa enggak gitu loh. Ada ibadah cempalik haramorotullah. Misalkan kan, ya untungnya di sini abah itu nggak ada anak perempuan. Jajal ada anak perempuan. Itu bisa ngesot di situ. Supaya dianggap mantu itu kan. Mantu kapirun aja gitu kan. Artinya masih ada sebab yang lain yang mendorong kita untuk berbuat baik. Itu ciloko. Kalau sampean i'timadnya, i'timad itu bahasa Jawanya apa sih? Gandulan ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muhung satu
kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada beban sebetulnya. Kalau sudah ke lain Allah Subhanahu wa taala, mulai banyak beban. Aqulu al-i'timadu 'ala Allah taala na'tul lil arifin. Kalau sampean bisa memberubahkan, itu sifat yang arif billah. Jauh, ente mau jadi arif billah jauh. Jadi murid aja udah datang ke sini tuh masih murid. Masih datang karena ada ini, ada Yono masakannya apa. Masih ada. Kalau makannya nggak enak ya, nggak enak. Gitu kan. Nggak enak ataupun nggak enak Yono makan nih, bawa makanan atau tidak, kita datang ke sini. Ruwet itu ruwet. Tapi wal i'timadu ala ghairillah wasful jahili al-ghafilin kainan makanal ghairu hatta ulumuhum wa amaluhum wa awaluhum. Kalau sudah i'timadnya kepada selain Allah, hancur, rusak amal sampean. Nanti di belakang bagaimana caranya bisa iktimad kepada Allah. Ya nggak apa-apa kalau sekarang itu iktimadnya kepada Gus Nuril gitu kan. Nggak apa-apa. Asal dilanjutkan dengan istiqomah. Istiqomahnya enggak kalau makanannya ada kambing, penggunaan kambing. Abang nyembelih kambing kebok. Abang nyembelih tikus meriang. Datang aja ke sini gitu. Mau kadal, mau apa, mau rezekinya santri. Ini kan udah 2 bulan nih nggak ada kambing-kambing nih, kan? Lagi nyinyir apa nyindir itu. Ya datanglah ke sini, cuma ada kerupuk gendarnya dari Pak Hamid, datang. Masa tujuannya murah bener? Karena ada kerupuk gendar, ibadahmu seharga kerupuk gendar. Mana Hendro nggak ada? Nggak ada ya? Ada konser dia jualan di Senayan ya. Gimana sih Pak caranya dekat kepada Allah? Hebat bener pertanyaannya. Amalnya kayak apa? Langsung aja mendekat kepada Allah. Apakah bisa dengan wirid itu? Ya saya katakan bisa, tapi itu salah satunya. Sekarang saya tanya, kamu saya kasih tahu sebelum warung dibuka, kamu sholat, mandi dulu, terus kemudian sholat duha di warung, di jalan enggak, kadang-kadang ya udah selesai, ketemunya kadang-kadang nantinya. Orang kalau lupa saja atas istiqomahnya ampean, satu aja itu termasuk sudah tergelincir
dari sebab kurangnya harapan. Kan ruwet kalau orang jadi sufi. Ruwet. Saya aja udah nggak kuat melakoni begini, ini nggak kuat. Saya kalau nggak ada Mas Iskandar kesini, saya nggak kesini. Cuma menghormatin seorang murid KBGD bertahun-tahun hilang. Jangan takut, sama ini sebelah sini juga sama. Ini juragan truk. Kita belum tahu apa-apa. Ini juragan truk. Kerjanya proyeknya di IKN. Yang satu di Papua New Guinea. Yang satunya di Israel. Bagaimana setelah itu tergelincir kita membangkitkan laginya gitu. Dan kita udah lupa tuh kejeglong. Kan maksa aja kan orang ada kejeglongnya ya. Wah. Ini Tuhan Maha tahu. Terus jangan terus kejeglong wirid 1000 tahun, jangan. Bacalah yang ringan-ringan. Allah. Jangan dibaca seperti apa yang ada di majelis ini, yang kemudian dibaca segala jalan, tiap jalan bawa tasbih. Dikira Habib kurang gawan. Biasa saja itu. Sambil minta astagfirullah, mungkin saya itu kesalahan saya. Dan tidak akan mungkin sama dengan Nabi ente. Nah, sehubungan dengan itu saya kemarin kan ditanya sama apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kok Quran itu sudah sempurna? Kok masih ada yang dikatakan nasikh mansukh? Ketika kurun pertama dan kurun kedua, kurun ketiga, Islam itu belum ada perubahan sama sekali. Baru ke kurun 4 itu, entah orangnya tambah pintar, entah dia meneliti beberapa kekurangan yang ada di Quran sebetulnya sudah sempurna. Gampang, diantaranya ayatnya. Nantinya kan ada nasikh Quran bil Quran, nasikh hadis bil Quran, dan lain sebagainya. Itu ilmu sendiri. Setelah abad keempat itu mulai orang pada mulai menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Yang orang katanya satunya Bismillahirrahmanirrahim, majreha, wa murseha, terserah. Mulai kan satu ayat kalimatnya begini, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih itu berat. Apa ya? Haqqa tuqatih bener. Baru kehilangan telo aja udah rame. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata para pemikir-pemikir dulu pada zamannya mulai tabi'in sabi'in itu para ilmuwan. Ini berat ini menghadapi ayat ini. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang biasa tidak bisa mengatasi ini. Padahal sering disebutkan pada sholat Jum'ah,
Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena merupakan syarat sahnya khutbah. Kalau tidak ada itu khutbah baca. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ada ayat lagi, ittaqullaha mastata'tum. Ayo apa? Kan itu sama saja mengurangi kekuatan yang ittaqullaha haqqa tuqatih dengan istaqullaha mastata'tum. Ada yang mengatakan itu nasih Quran dengan Quran. Wah, nanti ini berdebat itu biasa. Ada lagi beberapa hadis menasah Al-Quran. Nggak enak-enaknya baca Quran terus. Wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Orang sampai bingung ketika itu. Apalagi Allahu Akbar terus ayat itu turun terus kamu berbalik. Nah, itu kan. Itu para ulama disikapin dengan bijaksana. Ada artinya, bukan banyak. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, yang hadis dengan Quran, apa lagi ya? Quran mengalahkan hadis, Quran mengalahkan Al-Quran, mengalahkan hadis, mengalahkan Al-Quran, saya lupa lagi. Tadi saya nyari bukunya itu di Tarikh Tasrih, nggak ketemunya di mana nggak tahu saya. Itu semuanya itu menjadi satu ilmu pengetahuan adanya di Tarikh Tasrih. Biasanya kalau yang sekolahnya ya agak pakai tulisan Latin, itu namanya pengantar hukum Islam. Biasanya begitu. Pelajaran Tarikh Tasrih itu ada di sana. Jangan babi yang haram terus ukit. Kalau saya tetap bid'ah nggak ada teks selesai. Jangan macam-macam sama bid'ah. Mau ada kan sunnah, fardu, makruh, terus terakhir bid'ah. Orang sana aja tuh yang kebiasaannya begitu. Balik lagi. Teksnya min alamatil i'timad alal alamat itu nuqsanur rijal. Daripada alamat-alamat kita berpegang teguh kepada menjadikan kita kurang harapan indah wujud di dalam ketika ada terjadi sesuatu. Jadi kalau ente berbuat baik mengharapkan balasan, itu alamat kukut. Itu melatih ikhlas susah sekali. Saya pernah nanya sama Kiai, nggak usah sama Kiai gitu kan, nggak usah apa ikhlas-ikhlasan, nggak usah tanya-tanya, lah ya itu yang tanya itu, kata dia. Pernah kamu berpikir ketika membuang kotoran BAB, blok, isinya apa? Nggak pernah kan? Hanyutnya kemana? Nggak pernah kan? Apa kamu habis makan durian begitu brot terus itu ada rasa duriannya di total kalau enggak kan enggak juga.
Itu bagaimana? Cara hidup begitu. Gitu. Beda yang sekarang mengatakan ya, dulu Bianu pernah ditolong tuh. Nah, gayanya mekitik tapi pernah ditolong sama saya. Nah itu kan bisa tambah gak karuan-karuan. Itu sampai segitunya. Kalau kita kan ya terserah sodako sekian atau sekian. Terserah kan. Tapi ente kan ngumbat-ngumbat apa namanya, kita ngitung kan, saya lutung akhirnya. Dulu kan saya tolong ini. Kalau nggak ditolong, nah kan mulai. Kalau nggak ditolong kan nanti ente kejebur sumur. Oh boyo sih kejebur sumur itu penggaweannya kamu. Padahal Allah yang menentukan Anda hari ini kejebur sumur. Belang, udah selesai. Kewajiban kita yang hidup mengangkatnya. Apalagi nolong anaknya temen, mbok ironya ayu, sibuk. Tapi tetap para sufi mengatakan, jangan terlalu berat. Kerjakanlah apa yang kamu bisa itu, jangan membebani perbuatan kamu itu kepada amal yang lain. Mirip, mulai sudah diajarin di sini kan, sekian, nyoba itu kan biar ngebul enggak hilang, akhirnya maknya nyariin. Susah merenungkan. Saya sendiri juga merenungkan itu susah. Apa iya jantung saya bocor kayak bola basket gitu kan? Gitu dong. Tapi kan wajib ikhtiar, yaitu berobat. Kemarin ada yang ngirim daun kelor, dia tak makan, katanya cocok, katanya. Ya udah makan. Nantinya tuh kayak Gus Dur, apa aja nih kasihkan sama dia, lap aja. Tapi karena ikhtiar, wajib ikhtiar itu wajib. Kalimatnya sedikit, al-i'timadu alal amali nuqsanur rajai inda wujudil jalal. Lakonane itu ngeden. Jadi kalau apa yang dikatakan guru, kamu begini sekian, sudah. Ikuti aja gitu. Nggak mungkin seorang guru, seorang mursyid, di sini nggak ada mursyidnya ya, itu akan menjerumuskan kalian. Tidak. Kayak Dakun sekarang ini lagi ngamalkan hizib. Nah di mana ya? Saya tadi Dalailul Khairat saya bawa keluar gitu. Ngamalkan hizib ya. Kelihatannya aja diem. Padahal dia ngorok.
Ayo Kang, katanya pengen ketemu Naya Genggong. Di mana kan dakun Sapuru? Saya kan nggak ngerti bangsa gitu-gituan gitu kan. Bangsa Nayaga begitu nggak tahu kan. Yang apa tuh Doli, bangsanya begitu kan. Tembok bolong. Naya Genggong di mana? Jawa Tengah adanya ya Naya Genggong. Saya pernah ke Ponorogo itu yang ada asemnya itu kan, semar itu di situ. Cuma nggak berani masuk ke dalam, takut sambar geledek gitu kan. Duh, katanya ngaji hikam. Bara satu aja udah keder. Al-Fatihah.